Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu yang sangat baik untuk adzkar yang impoten, sahabat ya. Sudah mati, sudah nggak bisa begini, atau yang lemah syahwat, atau enggak impoten cuma sudah ada gejala-gejala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu sehat perkasa sampai tua kelak, amin Allahumma amin. Namun obat ini adalah obat leluhur kita. Para kiai leluhur kita memakai obat ini, sahabat, bukan obat tradisional cari sendiri dan itu mudah. Mari kita langsung simak videonya, bagaimana yang impoten atau yang ini begini bisa insya Allah begini terus dan akan sangat baik untuk menghantam istrinya, sahabat. Mari kita langsung simak, sahabat, videonya. Sahabat, kali ini kami mau berbagi ilmu pengobatan tradisional untuk seseorang yang tidak bisa berdiri alat kelaminnya. Pengambilan ilmu ini, tradisional ini, dari kitab Silahul Mu'min fasal nomor 247. Jadi untuk sahabat yang impoten atau yang kena penyakit lemah syahwat yang sangat parah, ini adalah obat pengobatannya. Jadi kita langsung pada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Obat lemah syahwat, penis yang tak mau ereksi. Yang bermasalah baru, bukan yang asli sejak lahir. Maksudnya pengobatan ini hanya berlaku untuk seseorang yang hampir hilang kejantanannya. Jadi ini hampir hilang kejantanannya, bukan dari bawaan lahir. Kalau dari bawaan lahir ini tidak bisa. Jadi ini hanya untuk seseorang yang hilang kejantanannya atau mengalami penyakit impoten, bukan bawaan lahir. Bila penis Anda tiba-tiba tidak mau ereksi, loyo dan tidak bereaksi, meskipun sudah dirangsang dengan segala cara, maka jangan khawatir. Cobalah dengan terapi berikut ini. Pergilah ke sungai pada hari Selasa Kliwon. Ini adalah kayak kayak sebangsa primbon. Jadi ini mistik. Jadi kalau Anda sudah melakukan semua cara pengobatan ke dokter, tidak ada salahnya melakukan ini. Jadi ini mistik, ilmu mistik yang mungkin mempunyai energi hebat gitu. Kita pahami dulu kenapa kok Selasa Kliwon. Karena weton Selasa Kliwon itu menurut primbon Jawa adalah berpendirian keras, tegas, karakternya tegas seperti itu. Jadi itu adalah dari kelebihan weton Selasa Kliwon. Sedangkan Selasa Kliwon itu menurut primbon Jawa juga, weton Selasa Kliwon memiliki niptu yang cukup besar, yaitu 11. Selasanya dihitung 3 dan Kliwonnya dihitung 8, jumlahnya adalah 11. Sedangkan keistimewaan yang lain itu, diantara keistimewaan adalah pembangkit asmara. Asmaranya membaik dan birahinya juga membaik seperti itu. Kita lanjutkan. Carilah pohon yang tumbuh di tepi sungai, potonglah dahannya yang menjuntai ke air dan bergerak-gerak karena terdorong oleh arus sungai. Mengapa kok harus pohon di pinggir sungai? Ingat, ini juga mistik. Dan secara ilmu fisika, bahwasannya pohon di tepi-tepi sungai itu adalah pohon yang kokoh. Dia melindungi dari pengikisan air, dia melindungi dari longsor, dan lain sebagainya. Jadi pohon di pinggir sungai itu adalah identik dengan keperkasaan dan kekuatan keras dan tegak, seperti itu. Dan juga dahannya yang ke air, yang masih tegak. Walaupun didorong dengan air, balik lagi, didorong dengan air, balik lagi. Yang menjuntai ke air itu juga menandakan keperkasaan. Itu sangat perkasa. Seperti itu masih saja di tempat seperti itu. Mungkin ini semuanya berbau mistik.
dan mempunyai energi yang baik untuk kejantanan. Selanjutnya bakarlah pangkal kayu tersebut, nanti pada bagian ujungnya akan keluar air yang berbuih. Nah, air itu lumurkan pada penis Anda sembari memohon pertolongan Allah. Insya Allah dengan izinnya penis Anda akan hidup lagi seperti sedia kala. Selamat mencoba. Sumber dari terapi ini adalah dari kitab Silahul Mukmin. Sebenarnya hal yang seperti ini itu banyak dilakukan oleh leluhur kita. Suatu contoh bambu. Kalau zaman dahulu ada bekas luka, bekas jerawat di tubuh, intinya di wajah yang sangat nampak bekasnya menghitam atau di paha dan lain sebagainya, bekas luka, bekas jerawat, itu leluhur kita menganjurkan kita itu membakar bambu. Nah, bambu itu nanti berbuih air di belakangnya setelah dibakar. Nah, buihnya tadi itu dioleskan kepada bekas luka. Itu hilang. Itu fakta, boleh Anda lakukan. Itu bisa hilang. Anda boleh lakukan untuk bekas luka Anda dengan sering rutinitas melakukan hal yang seperti ini, insya Allah akan hilang. Begitu juga dengan ini. Jadi kalau dia satu kali belum maksimal, maka dia ambil lagi. Atau buih-buih tadi kalau dapat banyak, masukkan pada gelas, botol, dan tiap pagi dioleskan. Dioleskan tiap pagi sampai merata, terutama ke urat-uratnya. Kalau bisa, minta pijat pada pijat yang profesional, yang ahli. Bagi sahabat yang kena penyakit lemah syahwat yang sangat parah atau impotensi, semoga dengan ritual ini atau dengan cara pengobatan ini sembuh dengan izin Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi bagi Anda yang sudah kemana-kemana, jangan putus asa, coba ini dan dirutinitaskan untuk dioleskan dengan air buih yang dibakar tadi kepada penis, kalau bisa setiap pagi. Seperti itu. Jadi begitu sahabat, intinya kalau luka itu tidak harus bambu. Kenapa bambu yang dijelaskan? Karena bambu lebih cepat keluar airnya. Tadi ada contohnya dalam video itu. Jadi kayu apa saja yang bisa keluar buih ketika dibakar pangkalnya, itu bisa dibuat menyembuhkan luka, meratakan, memuluskan. Bekas luka juga hilang yang hitam-hitam. Namun untuk yang kejantanan, yang dioleskan buih-buihnya kepada adzakar itu, sahabat yang bermasalah, itu diususkan kayu apa saja yang ada di pinggir sungai, sahabat. Tidak harus yang seperti dalam video ditarik, intinya ranting atau kayu itu menyentuh ke air itu. Itu banyak di setiap sungai, insya Allah pasti ada, sahabat, di setiap sungai. Jadi ketika sahabat jauh rumahnya dari sungai dan ada sungai, jangan sia-siakan, ambil sekaligus yang banyak. Seperti itu sahabat, semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah sembuh sahabat, insya Allah kalau rutin ya, yang punya penyakit itu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.